dulu, saat teduh. Oke, kalau gitu. Jadi duduk yang tenang dan rapi, kita saat teduh.
Kita berdoa, adik-adik duduk yang tenang, rapi, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini, Tuhan kita dapat berkumpul di sini melakukan ibadah semua minggu Tuhan. Tuhan berkati hati kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami sampai hari ini. Ya Tuhan, di sini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana melayani dengan tulus, dengan kasih, ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu ya, Bang ya. Satu buah lagu dengan judul Melayani Lebih Sungguh. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman itu dan berkatilah adik-adik yang ada di rumah. Biarlah firman itu menyertai adik-adik selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan atas hidup adik-adik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, khotbah kita pada minggu pagi ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Adik-adik baca di rumah ya, Kakak Bintang baca di sini. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Adik-adik, kakak mau tanya nih, Kakak Bintang mau tanya, tokoh Alkitab siapa adik-adik yang ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3? Siapa? Betul, Abraham adik-adik. Siapa yang tahu di sini Abraham ini siapa? Coba siapa? Tanya mama papanya. Mama papa, siapa sih Abraham ini? Tahu?
Betul adik-adik, Abraham adalah bapak orang beriman. Ya adik-adik. Nah sekarang ceritanya di sini itu Abraham itu adalah orang yang taat akan Tuhan. Dia penuh kasih akan Tuhan Yesus. Jadi dia itu diperintahkan Tuhan untuk pergi, untuk melayani adik-adik. Gimana adik-adik caranya adik-adik juga mau melayani? Melayani itu untuk adik-adik bukan untuk di gereja saja adik-adik. Di rumah juga adik-adik bisa melayani. Dengan cara seperti apa? Satu, adik-adik membantu mama, papa, kakak, atau bahkan adik sendiri. Dengan cara apa? Membantu itu tidak perlu berpikir aku akan mendapatkan upah dari apa yang aku bantu. Tapi ingat adik-adik, membantu itu penuh dengan kasih. Nggak boleh pamrih adik-adik. Tapi ada juga adik-adik kalau misalnya membantu, adik-adik akan mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi kayak misalnya adik-adik membantu mama, kadang mama suka minta tolong dong jaga abang, jaga adiknya. Pasti kan ada yang di rumah. Siapa di sini yang di rumahnya kalau mamanya minta tolong untuk menjaga adiknya di saat mamanya lagi masak atau bahkan mamanya lagi ada pekerjaan, tapi adik-adik nggak mau bantu? Itu nggak boleh ya adik-adik. Kenapa? Karena dengan cara itu adik-adik berarti tidak mau atau tidak nurut dengan mama. Adik-adik mau kan seperti Abraham? Dia adalah orang yang sangat taat serta takut akan Tuhan. Dia sayang sekali sama Tuhan Yesus. Makanya dia mau membantu, dia mau menjadi pelayan Tuhan dimanapun dia berada. Contohnya itu adik-adik, Kak Bintang ada cerita. Jadi ada dua orang teman, yang satu namanya Budi, yang satu namanya Esther. Dua orang ini sama-sama kelas 6 SD. Dia itu di salah satu sekolah. Jadi si Budi ini saat itu lagi ada kelas prakarya. Jadi dari dua orang ini si Budi ini tidak memiliki pensil warna dan pensilnya pun sudah patah dan kecil. Pasti adik-adik berpikir dong, Budi pasti bingung untuk menggambar bagaimana, untuk mewarnai bagaimana. Betul kan adik-adik? Tapi si Esther membantu, menolong dengan cara apa adik-adik? Iya, memberikan atau meminjamkan pensil dan pensil warna ke Budi. Seperti itu adik-adik contohnya. Jadi adik-adik nggak usah bingung kalau mau bantu. Dan juga kalau adik-adik gak usah mikir lagi, nanti aku nggak bantu dia, aku nggak dapat upah. Itu nggak boleh adik-adik, itu namanya pamrih. Ya adik-adik ya. Jadi di sini Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dari tokoh Abraham kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, yaitu pelayanan penuh dengan kasih. Ya adik-adik. Jadi ayo adik-adik kita harus membantu sesama kita, terkhusus anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi nggak boleh lagi adik-adik yang membeda-bedakan orang lain, nggak boleh. Jadi kalau untuk kakak-kakak dan abang-abang, caranya bagaimana? Kalau misalnya contoh, kalau untuk kakak-kakak dan abang-abang, kalau punya teman yang sedang sakit, sedang sedih ataupun murung, dengan cara apa? Mendoakan, memberi support. Dengan cara apa? Ada dan selalu mengasihi dia, begitu ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan. Poin
Poinnya firman Tuhan ini adalah kita penuh dengan kasih, pelayanan penuh dengan kasih adik-adik. Jangan lupa untuk mengasihi sesama kita. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita tutup firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surga, terima kasih Yesus Kristus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu memiliki sikap seperti Abraham yang mau melayani sesama kami dengan penuh kasih dan rahmat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati satu hari kami ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Bintang. Sudah semua ya? Nah, ingat kan tadi Kak Bintang bilang apa? Kalau kita mau melayani Tuhan dengan penuh kasih, dengan sepenuh hati kita, nanti pasti Tuhan akan memberikan apa Bang? Berkat buat kita semua ya. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini, kita menyanyikan lagu Hujan Berkat kan tercurah sambil membagikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu sambil mengumpulkan persembahan. Betul. Disiapkan persembahannya, kita bernyanyi lagu ini. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.
adik-adik, hari Minggu ini kita akan membuat kreativitas sekolah minggu seperti ini ya. Nanti bisa dipasang di kedua tangan adik-adik. Bagus kan? Sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang diperlukan: karton bekas atau karton asturo jika adik-adik punya, kertas HVS putih, pensil dan pensil warna, penggaris, lem, gunting, dan double tape. Setelah semua bahan-bahan lengkap, langkah pertama adalah adik-adik ambil penggaris, lalu ukur karton bekasnya sepanjang sekitar 5 cm atau 6 cm, tergantung ukuran tangan adik-adik ya. Sesuaikan saja dengan ukuran tangan adik-adik. Setelah itu, gunting karton bekas tadi. Tapi jika adik-adik punya karton asturo yang sudah berwarna, adik-adik bisa langsung menggunakan karton asturo yang adik-adik punya. Tidak perlu lagi pakai karton bekas. Tapi kakak punyanya karton bekas, jadi kakak gunting karton bekas ya. Lalu kita tutupi karton bekas tadi dengan karton HVS seperti ini, lalu kita lem. Oke. Ulangi langkah-langkah tadi untuk membuat potongan karton yang kedua ya. Setelah itu, kita gambar bentuk hati seperti ini di tengah-tengah karton yang pertama. Dan karton yang kedua, kita gambar bentuk salib seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa warnai gambar hati dengan pensil warna, atau bisa juga dengan krayon, atau spidol, atau stabilo. Apa saja ya adik-adik? Adik-adik bisa berkreasi dan juga bisa menghias bagian luar salib atau hati. Nah, ini punya kakak seperti ini. Kreativitas adik-adik bisa terserah adik-adik saja ya. Kemudian ambil satu double tape, lalu tempelkan di bagian belakang karton yang pertama. Kemudian dibuka, lalu pasangkan di tangan sebelah kanan. Sesuaikan dengan ukuran tangan adik-adik. Oke, selesai. Untuk yang pertama, ambil potongan karton yang kedua dan tempelkan juga double tape di sisi belakang karton itu. Ingat ya, di bagian belakang. Lalu lepas penutup double tape dan tempelkan karton kedua di tangan sebelah kiri. Seperti ini. Oke deh. Sudah selesai adik-adik. Ingat ya, lakukan pelayananmu dengan kasih seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah!